Saya, Elsa Ananta Cornelia, NPK 34962, akan menjelaskan prosedur perhitungan saya untuk menjawab latihan soal leasing. Berikut prosedur perhitungan saya. Baiklah, pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama dibedakan menjadi 3 jenis soal. Soal yang pertama yaitu menentukan jenis lesi. Menurut saya, soal ini masuk dalam kapital lesi karena memiliki masa sewa lebih dari 12 bulan dan nilai wajarnya tinggi yaitu 200 juta. Lalu yang kedua yaitu membuat tabel amortisasi lesi tahunan dari sisi lesi. Yang pertama diketahui nilai wajar mesinnya yaitu 200 juta. Kemudian kita menentukan PV residu dengan cara mengalihkan 5,7122 dikali nilai residu. 5,7122 ini didapat dari tabel present value yaitu dengan memasukkan suku bunga yang ditetapkan oleh lessor sebesar 11% dan nilai ekonomisnya 8 tahun. Sehingga didapatlah PV residu sebesar sekian. Kemudian kita mencari angsuran sewa per tahunnya karena di soal tidak diketahui. Yang pertama kita menentukan jumlah pembayaran sewa tahunnya dengan cara mengurangi nilai wajar dengan PV residu didapatlah jumlah sekian. Lalu angsuran persewanya dikalikan dengan nilai yang dicari dalam tabel present value yaitu 4,6048 didapat dari nilai implisit yang ditetapkan oleh lesi 12% dengan nilai ekonomis 8 tahun. Kemudian didapatlah nilai sebesar 657.924.614. Kemudian kita buat tabel amortisasinya. Tabel amortisasi terdiri atas 5 kolom yaitu tanggal, pembayaran sewa per tahun, beban bunga, pengurangan liabilitas sewa, dan liabilitas sewa. Untuk liabilitas sewa ditulis sebesar sekian yang sudah kita hitung tadi. Kemudian masa sewa selama 6 tahun dimulai dari tahun 2015 berakhir di tahun 2021. Untuk pembayaran sewa per tahunnya sudah diketahui nilainya yaitu sebesar sekian. Kemudian untuk beban bunganya untuk tahun pertama masih kosong. Kemudian pengurangan liabilitas sewanya sebesar sekian. Lalu untuk menentukan liabilitas sewa di tahun 2016 dengan cara saldo liabilitas sebelumnya dikurangi dengan pengurangan liabilitas sewa, maka didapatlah hasil sekian. Lalu untuk menentukan beban bunga di tahun 2017 yaitu dengan mengalihkan liabilitas sewa dikalikan dengan 12% yaitu suku bunga implisit didapatlah nilai sekian. Lalu untuk mendapatkan pengurangan liabilitas sewa, pembayaran sewa di tahun 2017 dikurangi dengan beban bunga di tahun 2017 didapatlah nilai sekian. Kemudian untuk liabilitasnya seperti dengan cara yang tadi, saldo liabilitas sewa setahun sebelumnya dikurangi dengan pengurangan liabilitas sewa, didapatlah hasil sekian. Kemudian langkah-langkah perhitungan tersebut dilakukan sampai tahun terakhir, yaitu sampai masa sewa selesai. Untuk soal yang ketiga yaitu membuat jurnal dari pihak lessor dan lesi pada tahun 2015. Jurnal dari pihak lessor dan lesi berbeda akun-akunnya seperti pada perhitungan ini. Untuk jurnal tanggal 1 Januari dari pihak lessor piutang sewa pada mesin sebesar sekian, kas pada piutang sewa sebesar sekian, lalu piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar sekian. Berbeda dengan jurnal dari pihak lesi karena pihak lesi mengakui menerima mesin. Jadi jurnalnya mesin pada liabilitas leasing sebesar sekian, liabilitas leasing pada kas sebesar sekian, beban bunga pada utang bunga, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar sekian. Lalu untuk pertanyaan kedua juga dibedakan menjadi 3 jenis soal. Yang pertama menentukan jenis lesi. Menurut saya masuk dalam kapital lesi karena memiliki masa sewa lebih dari 12 bulan yaitu selama 5 tahun dan memiliki nilai wajar senilai 81 juta. Kemudian yang kedua kita menentukan tabel amortisasi
dari sisi lesi. Yang pertama kita menentukan present value annuity-nya, didapatlah nilai single sum sebesar sekian. Kemudian nilai single sum ini kita kalikan dengan angsuran per tahunnya, didapatlah nilai sebesar sekian, 78517090. Kemudian nilai ini kita masukkan dalam tabel amortisasi. Tabel amortisasinya seperti ini. Dimulai dari tahun 2015, kita hitung sampai masa sewa selesai, yaitu 5 tahun, berakhirlah di tahun 2020. Kemudian untuk liabilitas sewanya kita masukkan nilai sekian. Lalu untuk pembayaran sewa per tahunnya sudah diketahui nilainya sebesar sekian, sama sampai dengan tahun yang ke-5. Kemudian untuk beban bunganya masih kosong karena merupakan tahun pertama. Lalu untuk pengurangan liabilitas sewanya sama dengan pembayaran sewa per tahun untuk nilainya. Kemudian cara menentukan liabilitas sewanya dengan cara mengurangi saldo liabilitas sewa sebelumnya dengan pengurangan liabilitas sewa, didapatkanlah hasil sekian. Kemudian untuk menentukan beban bunga di tahun 2017 didapat dengan cara menghitung liabilitas sewa tahun sebelumnya dikalikan dengan 10%, didapatlah nilai sekian. Lalu pengurangan liabilitas sewa dengan nilai sekian didapat dari pembayaran sewa per tahun dikurangi dengan beban bunga, didapatlah nilai sekian. Lalu untuk liabilitas sewanya seperti cara yang tadi, yaitu saldo tahun sebelumnya liabilitas sewa dikurangi dengan pengurangan liabilitas sewa. Langkah-langkah tersebut kemudian dilakukan sampai berakhirnya masa sewa, yaitu di tahun 2020 hingga masa sewa selesai. Kemudian kita akan membuat untuk jurnalnya. Ini dibuat dari pihak lesi di tahun 2015 dan 2016. Ini jurnal untuk akun pembayaran lesi sebesar sekian, ini untuk biaya lesi sebesar sekian, lalu untuk penyesuaian lesi sebesar sekian. Kemudian sama halnya dengan di tahun 2016, hanya beda pada perhitungan jumlah debit dan kreditnya yang nanti diambil dari tabel amortisasi. Lalu untuk pertanyaan ketiga dibedakan menjadi 3 soal juga. Yang pertama menentukan jumlah piutang lesi. Jumlah piutang lesi didapat dari yang pertama menghitung present value annuity single sumnya, didapat nilai sekian. Kemudian dikali dengan angsuran per bulannya, didapatlah nilai 65 juta, yang kemudian nilai ini merupakan nilai piutang lesi. Kemudian kita buat tabel amortisasi dari sisi lesor. Dibedakan menjadi 5 tabel dengan keterangan seperti ini. Lalu untuk piutang sewa sebesar 65 juta. Kemudian penerimaan sewa per tahunnya sudah diketahui, yaitu dari tahun 2016 ke tahun 2020 sebesar sekian. Lalu untuk pendapatan bunga di tahun 2016 masih kosong karena merupakan tahun pertama. Lalu untuk pengurangan sewanya sebesar sekian. Kemudian piutang sewa didapat dari piutang sewa saldo sebelumnya dikurangi dengan pengurangan piutang sewa sebesar sekian. Lalu untuk mencari pendapatan bunga di tahun 2017, piutang sewa sebesar sekian dikalikan dengan 10%. Didapatlah hasil sekian. Kemudian untuk pengurangan piutang sewa didapat dari penerimaan sewa per tahun dikurangi dengan pendapatan bunga, ditemukan hasil sekian. Lalu untuk piutang sewanya, saldo piutang sewa sebelumnya dikurangi dengan pengurangan sewa tahun 2017, didapatlah hasil sekian. Kemudian langkah-langkah tersebut dilakukan sampai masa sewa selesai. Ternyata di tahun 2019 masa sewa telah selesai untuk pembayaran angsuran setiap tahunnya. Lalu kita buat untuk jurnalnya, yaitu yang di soal ketiga, yaitu jurnal dari sisi lesor di tahun 2015 dan tahun 2016. Untuk tahun 2015 ini untuk pembayaran lesi, pendapatan lesi, dan penyesuaian lesi sebesar sekian. Lalu di tahun 2016 juga seperti itu, pembayaran lesi, pendapatan lesi, dan penyesuaian lesi sebesar sekian. Demikian penjelasan dari saya mengenai prosedur perhitungan untuk latihan leasing. Terima kasih.